Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita hidup di dunia ini pasti tidak akan lama. Kita hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan malaikat Israel. Nah, pada saat itulah, ketika kematian itulah, apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengusahakan ketika kita bertemu dengan malaikat Israel, kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan gelar impian kita sebagai manusia biasa, yaitu gelar istiqomah, gelar husnul khotimah. Jadi teman-teman semuanya, agar kita semuanya bisa mendapatkan gelar husnul khotimah itu, salah satu caranya adalah kita harus menjaga diri kita agar senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam istiqomah ini setidaknya ada 3 cara agar hidup kita selalu istiqomah sehingga kematian kita bisa mendapatkan gelar husnul khotimah, kematian yang baik. Jadi ketika kita bertemu dengan malaikat Israel, keadaan kita adalah keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Yang pertama adalah kita harus beramal soleh setiap harinya, konsisten ajak. Yaitu dengan cara apa? Kita harus mencari-cari amalan yang ringan bisa kita lakukan setiap hari. Jadi amalan itu tidak berat, tapi amalan itu ringan, amalan itu sebentar kita lakukan, tapi bisa kita lakukan setiap hari. Jadi amalan yang pertama ini pernah Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh amalan apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah ini menjawab, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang konsisten ajak dilakukan setiap hari, walaupun itu qalla, sedikit, walaupun itu sebentar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan banyak-banyak. Bisa ya, bolehlah kita membaca banyak-banyak. Tapi kalau satu hari 1 juz odot ya, one day one juz, bisa saja. Tetapi sangat jarang orang yang bisa, apalagi di zaman orang yang disibukkan dengan dunia ini, scroll TikTok, scroll Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dia itu jarang, malah sedikit waktunya untuk masalah akhirat. Jadi ya ini kita ambil yang mudah-mudah saja. Kalau baca Al-Quran, yang kalau kita usahakan sehari 2 halaman. Kemudian kalau sholat tahajud, ya jangan sampai 23 rakaat, ya bagus saja. Tapi jangan sampai hanya kita 23 rakaat kita lakukan 1 tahun, 1 hari itu saja, malah sedikit, malah itu tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau bisa sholat tahajud, kita bolehlah sholat tahajud cukup 2 rakaat ditambah 1 witir. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi setelah sholat isya malam-malam kita bangun tidur, kemudian kita sholat tahajud. Saya pengen sholat tahajud, cukup 2 rakaat bisa, tambah 1 witir sudah cukup tuh ya. Sudah dinamakan sholat tahajud. Itu bisa dilakukan setiap hari karena itu ringan. Kemudian kalau kita pengen sedekah 1 hari 1000, bagus itu, daripada mungkin setahun cuman 500 rupiah di bulan Ramadan. Jadi bagusan setiap hari 1000 daripada kita setahun cuman sekali, dan itu pun di bulan Ramadan saja. Jadi ini lebih disukai oleh Allah adalah amalan yang ajak kita lakukan walaupun itu sedikit. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang kedua agar kita itu istiqomah di akhir hayat kita itu bisa mendapatkan gelar husnul khotimah, yang kedua adalah kalau bisa kita ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah itu memampukan diri kita agar bisa istiqomah, agar kita itu diberikan nikmat istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah, ya Allah berilah kepadaku nikmat istiqomah. Jadi ini pun juga amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, itu saja setiap hari pernah itu ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, ada yang bernama Syahr bin Hausab. Itu
pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istrinya Rasulullah, pernah ditanya oleh Syahr ini, wahai Ummu Salamah, sebenarnya doa apa sih yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah setiap harinya? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian Ummu Salamah ini menjawab, kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah doa tentang masalah istiqomah juga. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Artinya adalah Rasulullah ini juga meminta istiqomah. Jadi ini seorang Rasul itu meminta istiqomah, apalagi dengan kita ini. Seharusnya kita itu lebih bisa meminta istiqomah juga. Apalagi kita ini manusia biasa, seharusnya kita lebih bisa, lebih banyak setiap harinya berdoa, ya Allah berilah saya ini nikmat istiqomah, agar kita itu diberikan keistiqomahan dalam setiap hari kita. Ya Allah mudahkanlah saya ini agar bisa membaca Al-Quran setiap hari. Ya Allah mudahkanlah saya ini bisa berinfak setiap hari. Jadi kalau kita tidak berdoa, niscaya kita tidak akan ditolong oleh Allah. Jangan mengatakan kita selama ini itu beribadah itu atas jerih payah kita sendiri. Tidak, jamaah. Kita ini bisa baca Al-Quran, bisa sholat tahajud, bisa infak, itu atas kekuatan kita. Tidak, jamaah. Itu semuanya adalah atas Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu semuanya adalah Allah pinjamkan kepada kita. Jadi kalau kita itu mengklaim bahwasanya selama ini kita itu beribadah atas jerih payah kita sendiri, itu salah. Oleh karena itulah kita setiap hari harus memohon kepada Allah agar Allah itu memberikan kekuatan kepada kita, agar Allah memberikan kepada kita itu nikmat istiqomah. Yang ketiga, cara yang ketiga agar kita itu bisa mendapatkan husnul khotimah dengan lewat istiqomah ya dia. Yang ketiga adalah jangan sampai kita itu sombong. Ketika kita sudah beramal soleh, jangan kita pamer-pamerkan kepada teman-teman kita yang lainnya. Oh, setiap hari saya tahajud, setiap Senin Kemis saya itu bisa puasa Senin dan Kemis, setiap hari saya bisa odoj one day one juz, bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz. Tidak. Karena selama ini iblis saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara masalah sombong ini. Jadi ketika itu iblis ini yang bernama Azazil dulu itu ya, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling pintar di alam semesta pada saat itu, ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai iblis, tolong sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi iblis mengatakan, tidak, ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Wah ya Allah, engkau menciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam ini dari tanah. Jadi tapi itu lebih baik daripada tanah. Jadi aku ini lebih baik daripada Adam. Pada saat itulah Allah murka, pada saat itu langsung diusir iblis ini dari surga. Jadi gara-gara sombong. Jadi kita sebagai seorang muslim yang cerdas, jangan sampai masuk lubang dua kali. Jangan sampai kita itu ikut-ikut iblis sombong sehingga kita na'udzubillah diusir oleh Allah dari rahmatnya Allah, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah cabut gara-gara masalah sombong ini. Jadi itulah teman-teman sekalian tentang masalah cara kita mencapai husnul khotimah lewat jalur istiqomah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan nikmat istiqomah, sehingga dengan nikmat istiqomah itu kita bisa menggapai impian kita sebagai seorang muslim, impian yang tertinggi yaitu husnul khotimah, dan kita insyaallah akan reuni bertemu kembali di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.